Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Oke, hari ini gue mau sharing tentang satu topik atau satu hal yang sering di request juga dari kalian, yaitu tentang berhenti ya, trading forex gitu ya, atau trading apapun itu ya, entah itu saham ataupun kripto. Tapi sebelum gue kasih tahu video ini atau gue sebelum mulai video ini, gue mau ngasih tahu aja teman-teman ya, mungkin video ini bukan buat semua orang ya. Yang jelas ini bukan buat teman-teman yang baru mulai gitu ya. Dan mungkin video ini cocoknya itu mungkin buat teman-teman yang sedang berpikiran ya untuk berhenti trading forex, atau mungkin baru berhenti ya trading forex kayak gitu. Atau mungkin yang sudah sempat ya lama berhenti trading forex, sudah nyerah gitu ya. Mungkin video ini bisa bermanfaat ya buat kalian seperti itu. Oke. Nah, di sini gue mau cerita berdasarkan pengalaman ya. Jadi gue sudah trading dari 2008 ya, dan gue pertama mulai itu di saham. Dan berarti tuh gue udah kurang lebih berapa ya? Sekitar 10 tahun lebih yang pasti ya. Gue udah trade itu, udah ngeliatin chart segala macam, itu udah gue lewatin. Oke. Gue udah melewati juga beberapa fase dalam trading ya, dari mulai segi teknisnya, dari segi psikologis dan segala macam ya. Dari segi teknis gue pernah trade dari sebelum trade pakai komputer, itu gue juga sudah pernah merasakan. Gue di 2008 itu aplikasi itu, sekuritas itu yang punya aplikasi untuk trade itu baru beberapa ya, dan gue sempat ngerasain dulu trade-nya itu masih pakai broker ya, jadi gue telepon broker, itu gue pernah gitu ya. Jadi gue mungkin bisa kasih saran sedikit ya untuk teman-teman yang punya pemikiran untuk berhenti trading apapun itu. Oke. Nah, dari pengalaman gue ya, gue sendiri itu gue juga pernah berpikiran untuk berhenti trading forex ya. Jadi kalian jangan berpikir semua influencer ataupun siapapun itu yang mungkin sharing tentang forex di internet atau segala macamnya itu semuanya mulus-mulus aja atau segala macam gitu ya. Yang namanya trader, yang gue tahu teman-temannya, itu pasti pernah mengalami fase-fase tersebut ya, fase-fase dimana kalian itu merasa down sekali ya, kalian dalam trade itu mengalami lose streak dan segala macam, itu pasti kalian pernah merasakan. Dan gue pun pernah merasakan hal tersebut, dan gue akan ceritain sedikit pengalaman gue gitu ya. Jadi ini kejadiannya tuh di 2013, teman-teman, gue ingat banget ya, tahun 2013 itu berarti udah jalan sekitar 4 sampai 5 tahun kurang lebih. Di dalam kurun waktu tersebut gue trade, gue sempat berpikiran untuk berhenti ya, bahkan gue sudah melakukan hal tersebut ya. Gue sudah gak trade itu mungkin dalam waktu 3 bulan waktu itu ya. Gue udah gak trade sama sekali, gak ngeliatin chart sama sekali. Kenapa gue bisa berpikiran seperti itu? Karena pada tahun 2013 itu di saat itu gue bukannya nggak berpengalaman gitu ya. Maksudnya gue dalam 5 tahun trade itu gue juga nggak cuman asal trading doang gitu ya. Gue tuh udah belajar ya, mati-matian segala macam gitu ya. Gue udah ngerasa gue ngeluarin semuanya itu, ngeluarin usahanya itu udah luar biasa gitu ya. Jadi dari gue ngeliatin chart terus ya, terus kemudian gue spend waktu di depan komputer untuk trading, untuk belajar ataupun untuk trade itu bisa kurang lebih 7 jam ya, 6 sampai 7 jam satu hari. Dan itu gue lakukan 5 kali ya, 5 hari dalam seminggu seperti itu. Dan gue ngerasa waktu itu effort yang gue berikan itu sudah cukup banyak ya. Tetapi di 2013 itu, di bulan, kalau nggak Agustus, September itu gue lupa ya, itu gue pernah saat dalam 1 bulan teman-teman ya, gue nggak ada profitnya ya. Jadi gue tuh trade itu loss terus. Pokoknya tuh dalam 1 bulan setiap kali gue trade, karena gue waktu itu nggak trade setiap hari,
Tapi at least 1 minggu itu gue pasti ada 3 kali gue trade itu ya. Dan itu semuanya nggak ada profit ya. Jadi itu semua loss. Nah itu merupakan momen ya yang bikin gue capek sekali. Kayak misalnya, aduh ini kenapa ya? Kok gue udah kasih effort lebih dan segala macam, tapi kenapa hasilnya seperti itu gitu. Dan di situ gue berpikiran kayaknya gue nggak bisa deh di bisnis ini gitu ya. Gue nggak bisa deh di trading seperti itu. Pada waktu itu yang instrumen yang gue tradingin itu adalah saham dan juga forex. Nah pada saat itu ya, gue 3 bulan itu gue memang sudah tidak melihat chart ya. Tapi yang membuat gue kepikiran waktu itu ya, itu adalah masalah motivasinya gitu ya. Jadi pertama ya, kalau misalnya kalian berada di fase tersebut, di fase kalian berpikir untuk berhenti trading forex, atau kalian berada di fase yang kalian baru berhenti forex seperti itu, berhenti trading ya, entah itu saham atau forex apapun itu. Pertama yang bisa gue kasih tahu ke kalian itu adalah kalian harus pikirin motivasi kalian ya. Kenapa kalian itu masuk ke trading forex gitu. Makanya tadi gue bilang ya, di video ini mungkin nggak cocok untuk semua orang gitu ya. Gue kasih video ini ya, itu untuk orang-orang yang benar-benar pengen serius di trading, bukan cuman orang yang baru trading seminggu 2 minggu terus loss banyak karena mereka gambling atau segala macam. Ini bukan video untuk kalangan seperti itu. Tapi video gue ini adalah untuk kalian yang udah effort ya, udah berusaha mati-matian, udah ngerasa kayak kalian udah kerja keras kayak gitu, tapi kalian belum melihat hasil yang manis seperti itu. Oke, jadi pertama kalian temukan motivasi kalian, kenapa kalian pertama kali pengen masuk ke bisnis trading gitu ya. Motivasinya banyak ya. Jadi kalau dari gua ya, tentu motivasi gua waktu itu gue pengen hidup itu jauh lebih fleksibel, lebih enak dari sisi financial dan segala macam. Tapi yang bisa gue sharing kalian, motivasi itu berbeda-beda orangnya. Mungkin motivasi kalian itu bukan diri kalian ya. Mungkin motivasi kalian itu bukan sekedar cuman uang. Mungkin motivasi kalian itu adalah bisa jadi keluarga kalian ya. Orang kalian mau pengen bahagiain orang tua kalian pengen ngasih apa ke pasangan kalian ya, atau kalian mungkin ke anak kalian seperti itu. Itu ya, kalian harus recall lagi, kalian harus pikirin lagi kenapa kalian itu pengen masuk ke bisnis ini pertama kali ya. Jadi ini yang pertama kali bikin gua tuh mau balik lagi ke trading. Jadi motivasinya itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalian harus sadar ya, trading itu memang sulit ya teman-teman ya. Trading itu gak gampang lah, ibaratnya kita bisa bilang gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya kalian berpikir dengan kalian belajar 1 bulan ya, kalian belajar teknik segala macam, entry, kalian belajar supply and demand, kalian belajar apapun itulah, kalian belajar trading management segala macam dalam waktu 1 bulan ya, terus kalian bisa profit konsisten dan kalian bisa kaya langsung kayak gitu. Menurut gue itu kalian terlalu banyak nontonin di internet atau di mana gitu ya, konten-konten tentang trading itu yang manis-manis ya teman-teman. Kalian kebanyakan nonton hal seperti itu karena trading itu memang tidak gampang ya. Apa yang membuat trading itu nggak gampang? Karena pertama ya, trading itu nggak cuman masalah teknik ya. Sekali lagi gue selalu bilang, kalau trading itu cuma masalah teknik, itu kalian dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau misalnya kalian luangin waktu buat belajar teknik trading doang, itu kalian udah bisa gitu ya. Kalian nggak perlu susah-susah, semua orang bisa kaya ya dengan hanya waktu 3 bulan. Tetapi yang bikin trading itu sulit itu adalah karena kalian itu harus ibaratnya tuh bergulat dengan diri kalian sendiri gitu ya.
trading itu emotional game ya. Jadi semuanya itu berpengaruh terhadap decision making kalian ya. Dari psikologi kalian, dari emosi kalian dan semuanya ya. Dan kalian harus bisa synchronize itu semua dengan trading management kalian, teknik trading, psikologi kalian harus bisa mengsynchronize ini semua ya. Makanya itu yang gue bilang gak gampang. Tapi bukan berarti itu mustahil ya teman-teman ya. Makanya ini yang kalian harus sadar dulu, oke? Terus yang ketiga itu masalah waktu, oke? Nah sekarang gue pengen tanya kalian ya, yang kalau misalnya kalian berpikiran untuk berhenti, kalian tanyakan dulu ke diri kalian ya, seberapa waktu yang sudah kalian spend untuk belajar atau untuk mendalami bisnis trading ini. Kalau misalnya kalian cuman ngasih waktunya itu dalam 1 minggu itu cuman 2-3 jam ya, atau dalam 1 minggu 5 jam doang ya, kalian jangan komplain kalau misalnya kalian itu berada di fase yang gak berkembang gitu loh. Karena kalian bayangin aja ya, ini kita balik aja ya pemikirannya, analoginya kita balik aja ya. Kalian misalnya punya pekerjaan atau kalian punya bisnis yang kalian itu tukarkan waktu kalian itu untuk gaji atau untuk income kalian ya, dalam waktu 1 bulan misalnya. Kalian kerja dari jam 9 dari 9 pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Itu kira-kira ya sekitar 8 jam lah ya waktu kerja, 8 sampai 9 jam. Itu kalian tukarkan waktu kalian itu untuk gaji kalian atau income kalian sebulan kayak gitu ya. Bisa dapat income kalian sebulan. Nah, kalian pengen mendapatkan income atau penghasilan yang berkali-kali lipat dari income per bulan kalian dengan trading, tapi kalian ngasih waktunya fair nggak gitu ya? Kalau misalnya kalian ngasih waktunya itu terlalu sedikit ya itu logika aja ya, kalian nggak akan bisa sampai ke titik tersebut ya. Makanya kalian jangan menggampangkan si bisnis trading ini. Kalian juga harus komitmen, kalian harus spend waktu, kalian harus spend effort supaya kalian bisa memahami bisnis ini full ya. Nggak cuman dari kalian lihat oh nih trading bisa kayak cepat atau segala macam kayak gitu. Itu dari segi waktu. Terus yang terakhir yang waktu itu bikin gue balik lagi itu adalah, atau yang bikin gue semangat lagi itu adalah ya itu effort ya teman-teman ya. Gue ngerasa pada saat tadi gue ceritakan ya, pada saat 4 tahun terakhir trading itu dari 2008 sampai 2013 itu ya, gue udah kasih effort itu luar biasa gila-gilaan ya. Gue udah kasih effort nggak cuman waktu gue ya, nggak cuman stres gue pada saat belajar, nggak cuman duit gue yang udah gue habisin pada saat gue loss seperti itu dalam pembelajaran atau dalam satu proses. Gue berpikir waktu itu kalau misalnya gue berhenti teman-teman ya itu semua hilang ya. Semua usaha yang gue lakukan buat belajar trade selama 5 tahun ya, itu hilang aja udah gitu. Dan pertanyaan gue, apakah kalian itu rela seperti itu ya? Maksudnya apakah kalian siap menerima hal tersebut terus kalian walk out? Ya udah itu semua sia-sia gitu ya. Yang kalian udah buang waktu 5 tahun, terus stres yang kalian buang, uang yang kalian buang, which is sebenarnya uang nggak kalian buang, itu uang kalian pakai buat experience ya, untuk belajar seperti itu. Nah pertanyaannya, kalian rela apa enggak ya? Nah kalau misalnya kalian sudah bisa merenungkan 4 hal ini teman-teman ya, kalian berpikir lagi deh ya, apakah sekarang kalian pengen stop atau kalian pengen berhenti buat trading ya? Karena at the end teman-teman ya, trading itu tadi gue bilang ya, itu semuanya psychology ya, emotion. Kedua, trading itu nggak peduli kalian itu siapa ya, mau kalian itu siapa kek ya, kalian anak presiden kek atau siapa kek, itu dia nggak akan peduli ya teman-teman ya. Market is market kayak gitu. At the end ya, kalau saran gue teman-teman, trading itu butuh perseverance ya. Jadi butuh yang namanya tuh kegigihan, butuh komitmen,
dan juga butuh proses. Oke. Kalian jangan berpikir trading itu bisa kalian kuasai satu malam ya. Kalian bisa jadi milioner dalam satu malam segala macam. Gak ada hal seperti itu ya. Yang kalian harus perhatikan itu adalah progres. Oke. Maksudnya progres itu adalah kalian harus mulai dari baby steps, teman-teman ya. Pada saat kalian mulai bisnis trading, yang kalian mulai di akun demo misalnya, terus kalian mulai akun live kalian gitu ya dengan modal yang kecil. Tujuannya bukan untuk melipat gandakan uang kalian di akun live tersebut gitu ya, tapi kalian lihat progresnya ya. Tiap bulan itu kalian bisa berprogres atau enggak. Yang pertama kalian incar itu adalah kalian bisa survive dulu nggak selama 6 bulan atau selama 1 tahun, kalian benar-benar survive akun kalian di rekening tersebut kayak gitu. Itu yang kalian pikirin pertama. Yang kedua baru kalian ngelihat apakah kalian bisa berprogres di akun trading kalian. Progres itu nggak mesti gede ya. Kalian start di 1 juta, mungkin bulan depan itu uang akan jadi 1.100.000 atau jadi 1.010.000 pun itu merupakan progres. Dan yang ketiga baru kalian bisa lihat ya, ketika kalian sudah berprogres segala macam, yang kalian incar tuh selanjutnya adalah baru konsistensi ya. Jadi jangan sampai kalian tuh pertama kali ini, wah ini gue harus konsistensi terus, konsisten segala macam kayak gitu-gitu. Kalau kalian belum melewati cara berpikirnya itu tidak struktural seperti itu, ya kalian pengen langsung loncat sini, itu akan berat ya. Dan itu akan menjadi beban justru ya. Dan kalian bisa lebih stres. Nah, jadi ya ini pengalaman gue, ngomong cuma berdasarkan pengalaman gue aja. Jadi semoga kalian bisa belajar dari pengalaman yang gue alamin ya. So buat teman-teman di sini yang mungkin lagi ngerasa ngedown ya, atau ngerasa pengen berhenti trading forex, saran gue cukup kalian bertahan ya. Kalian bertahan dulu. Sayang ya teman-teman ya, kalian sudah, apalagi buat teman-teman yang tadi gue bilang sudah serius di bisnis ini, sudah berusaha atau mengeluarkan effort yang luar biasa. Kalian tinggal konsisten aja belajarnya, kalian tinggal perseverance aja. Hasil pasti akan ngikutin ya, hasil tuh pasti akan ngikutin. Oke. Ya, itu aja sih teman-teman ya, saran dari gue buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi kondisi down. Terakhir, tetap semangat teman-teman ya. Semoga dengan kalian bisa nonton video ini bisa jadi satu pencerahan juga buat kalian, seperti itu. Oke, thank you teman-teman buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye teman-teman.